Urgensi pendidikan politik. Di sini kita akan mempelajari tentang pentingnya pendidikan politik. Semua hidup kita diatur oleh politik. Tanpa disadari atau tidak, kegunaan ilmu ini yang sering kita pakai bahkan sejak kita membuka mata. Ya, bayi yang nangis adalah cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Begitu pula untuk merayu orang tua untuk mendapatkan jajan lebih, atau sampai dewasa nanti ketika berusaha menjadi calon presiden yang bakal melintas satu negara. Semua dipelajari di sini, di mana orang akan mendapatkan ilmu tentang kekuasaan, tentang di mana semua negara mengatur jutaan orang dengan beragam agar semua orang senang. Ilmu politik merupakan ilmu yang digunakan antara hubungan masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, memilih pejabat publik yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat di dalam pemerintah. Semua hidup kita diatur oleh kebijakan politik. Kalau sampai sekarang kita tidak peduli siapa yang menyelamatkan kita di saat kita diatur oleh orang yang salah. Sepanjang sejarah, ilmu politik banyak merekam di mana pemimpin politik yang menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, bikin negara makmur dan tentram. Tetapi ada pula yang pakai itu untuk menguasai daerah lain, merebut batas-batas wilayah, dan menjajah. Mereka daratan terlihat jadi pecahan milik negara tertentu. Padahal lebih dari itu, di balik garis imajiner yang dataran bumi menyimpan rahasia yang banyak digali. Ruang lingkup ilmu politik adalah masyarakat yang memiliki kegunaan untuk mengatur tatanan sosial. Mengapa politik dalam arti itu begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Mengikat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau tidak perlu dicari suatu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik. Bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu atau negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Para sarjana politik cenderung untuk menekankan salah satu saja dari konsep-konsep ini, akan tetapi selalu sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya. Dengan demikian, kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan publik atau public policy, dan alokasi atau distribusi. Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari politik, maka perlu kiranya dibahas dulu istilah politik itu. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap polis sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat polis yang terbaik. Di dalam politik semacam itu, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Pandangan normatif ini berlangsung sampai abad ke-19. Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi-definisi lain yang lebih menekankan pada upaya
atau means untuk mencapai masyarakat yang baik seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Di dalam politik itu sendiri mencakup sebuah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian atau distribution atau alokasi. Itu merupakan bagian dari politik, di mana negara merupakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Di dalam sebuah negara itu terdapat sebuah kekuasaan. Kekuasaan ini kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Setelah terdapat sebuah kekuasaan, itu ada pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif, mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan umum. Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Ketika terdapat suatu kebijakan umum, maka ada suatu pembagian atau alokasi. Pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian atau alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pengambilan ini sering tidak merata, karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Di dalam ilmu politik, terdapat suatu lembaga-lembaga politik, di mana itu terdapat undang-undang dasar. Yang kedua, pemerintahan nasional. Yang ketiga, pemerintahan daerah dan lokal. Yang keempat, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Dan yang terakhir, perbandingan lembaga-lembaga politik. Nah, di dalam suatu politik terdapat partai-partai atau golongan-golongan dan pendapat umum seperti partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, dan pendapat umum. Di dalam ilmu politik ini mempunyai hubungan internasional, di mana hubungan internasional ini mencakup politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional.